Baik, ada yang mau bertanya? Mungkin yang kemarin habis dilantik jadi petugas KPPS. Ada yang mau tanya? Kan sekarang sombong ya, sehari 1,2 juta, luar biasa. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Satu, dua aja. Enggak ya, 3 aja ya? Apa 1 aja? 1, 2, 3. Oke. Mau berapa pertanyaan Ustadz? Bebas kalau ada waktu. Kalau masih ada waktunya. Masih ada waktu Ustadz. Baik, silakan Mbak yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan ada orang diuji dengan istidroj, apakah dia akan menyadari, oh aku sedang diuji dengan istidroj, atau dia akan tetap terlena selamanya dengan istidroj tersebut? Makasih. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik ya. Gimana kalau misalnya kita ini nggak sadar-sadar akan kekeliruan kita? Jadi Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran, fatubi'a ala qulubihim, atau taba'allahu bikufrihim, kata yang lain di ayat yang lain. Allah itu menutup hati mereka disebabkan kekufuran atau disebabkan kemaksiatan mereka. Jadi kapan seseorang itu bisa kemudian misalnya tadi ya terlena di dalam kekeliruan untuk bisa kemudian mendapatkan petunjuk? Ketika itu hadir dari dirinya sendiri. Ketika dia mau membuka telinganya terhadap nasihat. Ketika dia mau membuka hatinya untuk lebih merenung. Ya, kemarin aku sempat bikin konten sebenarnya tentang fikih sih. Tentang fikih toharoh bersuci. Terus lucu banget ada yang komen, hampir aja aku ini unfollow gitu. Katanya gara-gara kesel ada konten ini, menurut dia jadi jadi aku bikin konten bahwa kita itu nggak boleh sholat sambil bawa bayi yang lagi ada najis di popoknya, karena itu bisa membatalkan sholat kita. Nah dia kesel. Tapi kemudian dan dia hampir menolak hal tersebut. Tapi dia akhirnya kemudian memilih merenungi dan mau menerima gitu. Setelah dia berpikir lagi bahwasanya terkadang yang kita ikuti ketika melihat nasihat atau mendengarkan nasihat itu kadang biasanya masih hawa nafsu. Nah, ketika kita mau untuk membuka diri, disitulah nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita. Jadi jangan dikira teman-teman sahabat-sahabat yang soleh-soleh, orang-orang yang soleh itu dapat hidayah atau dapat petunjuk, dapat taufik itu spontan begitu aja. Mereka itu adalah orang-orang yang mau menyambut kepada kebaikan, kemudian Allah tambahkan kebaikan di diri mereka. Begitu juga kayak misalnya Abu Lahab, itu bahkan Allah Subhanahu wa taala udah laknat dia sebelum dia meninggal. Nah, ini emang kekhususan buat Abu Lahab. Jadi kan surat Al-Lahab itu turunnya pas Abu Lahab masih hidup. Padahal bisa aja Abu Lahab itu masuk Islam kan ketika dia hidup, tapi udah divonis orang ini bakal masuk neraka bersama istrinya. Nah, jangan dikira Abu Lahab itu kemudian ya udah dia emang udah ditutup hatinya gitu. Enggak, itu emang dianya sendiri juga menolak ketika ada petunjuk atau ketika ada nasihat, ketika ada hidayah. Begitu juga dengan orang-orang yang masih tenggelam di dalam kemaksiatan. Terkadang kita ini sulit gitu untuk membawa dia, walaupun tetap tugas kita adalah berusaha gitu ya. Tugas kita adalah mengingatkan, tugas kita adalah menyampaikan. Barangkali suatu hari dia hatinya terbuka, barangkali suatu hari telinganya mau mendengar, maka itu adalah satu peluang bagi kita atau satu peluang juga buat dirinya untuk kemudian tersadarkan. Jadi mereka masih bisa untuk sadar, mereka masih bisa untuk bertaubat. Kita tahu ada orang yang pernah membunuh 99 orang, tapi dia masih mau bertaubat gitu. Datang kepada seorang kiai gitu, ternyata dia bilang kamu udah gak bisa diampuni lagi, kamu udah kebanyakan dosa gitu ya. Akhirnya dibunuh tuh jadi 100 ya. Tapi kemudian dia masih ada keinginan untuk berbenah lagi. Akhirnya Allah pertemukan dengan orang yang bisa memberikan petunjuk.
atau menjadi sebab petunjuk seperti itu. Dan itulah orang udah keliru sebagaimanapun, kalau dia ada niatan untuk berbuat baik, insya Allah ada peluang bagi dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi bukan berarti kemudian orang yang terlena dalam kekeliruan pasti akan seterusnya seperti itu, enggak. Masih ada peluang, karena manusia itu Allah buat pasti ada hatinya itu terkadang cenderung kepada kebaikan dan kadang cenderung kepada keburukan. Dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu senantiasa mengilhamkan melalui malaikatnya ya. Malaikat ada yang mau bersama kita. Itu kalau di surat Qaf disebutnya qarin. Qarin itu artinya teman. Jadi mungkin teman-teman taunya qarin itu jin ya. Padahal ada juga malaikat qarin. Malaikat itu senantiasa yang satu qarin yang ngajak kepada keburukan itu adalah jin, dan qarin yang mengajak kepada kebaikan itu adalah malaikat. Dan itu akan ada senantiasa proses atau peluang bagi setiap orang untuk masuk hidayah atau petunjuk ke dalam dirinya. Cuman kita nggak tahu. Nanti tergantung orangnya, ketika ada kecenderungan seperti itu, dia memilih untuk berubah atau enggak. Terkadang orang yang keliru itu dia udah mendapatkan teguran-teguran. Ya. Ada yang Allah tegur dengan rasa sakit. Ya. Ada yang Allah tegur melalui mimpi. Ada yang cerita dia ketika dia keliru, dia aslinya ini orang baik. Kemudian dia melakukan satu kekeliruan. Tiba-tiba di tidurnya itu dia sering mimpi buruk. Dia mimpi misalnya diikat oleh ular, dia mimpi seolah-olah dia terjebak di duri-duri gitu ya. Sakit dia. Itu adalah salah satu petunjuk juga gitu untuk mengingatkan dia, tapi dia tinggal milih mau nerusin, ini udah ada teguran nih. Mau nerusin maksiat atau enggak. Jadi dan itu adalah pilihan dari dirinya sendiri. Kalau dia memilih untuk teruskan maksiat, justru hidayahnya juga berarti dia meninggalkan hidayah tersebut. Kalau dia mau mengambil petunjuk tersebut, berarti dia membuka dirinya terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Wallah. Baik. Tadi yang belakang cukup menjawab ya Mbak ya. Yang belakang tadi ada yang mau tanya, mana tadi yang di belakang? Halo, oke. Mas Apip mungkin bisa dibantu memberikan mikrofon. Bisa angkat tangannya lagi Mbak? Oke. Ini yang Ikhwan nih, mana ada yang mau tanya enggak yang Ikhwan? Halo. Hyung. Oke, yang Mbaknya dulu, silakan Mbak. Itu yang belakang itu, Mbak yang belakang itu. Oke, bisa dibantu? Diserahkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau ada orang yang berpacaran atau kayak ATS-an gitu, tapi kalau dikasih taunya tuh susah gitu loh, itu gimana? Wah. Dikasih tahu apa ini? Apa? Dikasih tahu apa? Ya kayak nggak boleh gitu, itu dosa gitu, keras kepala gitu. Iya. Kepala batu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau dari saya itu sebenarnya sadar dan tahu bahwa setiap orang, terutama muslim-muslimah, pemuda-pemudi, Gen Z lah, milenial apa segala macam, itu tuh sebenarnya udah tahu bahwa pacaran itu haram dan pacaran itu dosa. Makanya pas kemarin ada film Siksa Neraka itu ya, itu ada yang ke bioskop nonton bareng pacar, selesai nonton putus gitu. Dia sebenarnya udah tahu gitu. Dan ketika ada diingatkan seperti itu, akhirnya dia tersadarkan. Jadi cara mengingatkannya itu bukan dengan haram gitu ya. Ya memang itu adalah salah satu bentuk ya. Cuman mungkin kalau zaman sekarang salah satu caranya adalah dengan suruh nonton film Siksa Neraka gitu. Tapi pertama kalau kita menyikapi teman-teman yang seperti itu, teman-teman yang pacaran, padahal dia ini kadang orangnya baik, ya kita kenal dia solih atau solihah, tapi masih melakukan hal tersebut, kita doakan supaya dia dapat kesadaran untuk menghentikan kemaksiatannya tersebut. Kemudian kita doain juga supaya kalau misalnya nggak berhenti, semoga segera
menikah. Biar berhenti juga maksiatnya, berubah jadi pahala gitu kan dengan pernikahan. Kemudian yang ketiga, tugas kita itu emang cuman menyampaikan. Tentu saja dengan cara-cara yang baik gitu ya. Kalau misalnya kita pakai cara yang vulgar, mental gitu, dianya mungkin lagi bucin-bucinnya tuh, dan itu emang udah paling susah diingetin kan. Ada 3 orang yang susah untuk dinasehati gitu. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama orang yang lagi bucin. Yang kedua? Jangan dah, yang seterusnya jangan. Itu biasanya dijadiin jokes-jokes, ada yang pakai politik lah apa segala macam, jangan. Maksudnya yang kedua pendukung capres kan gitu. Bisa jadi kalau udah fanatik gitu ya. Iya, kalau udah fanatik. Cuman salah satunya adalah orang yang bucin seperti itu. Atau teman-teman bisa juga nasihatinya jangan di awal-awal dia berpacaran. Atau mungkin kita nggak apa-apa di awal nasihatin, tapi jangan konstan terus-terusan. Setelah dia beberapa bulan baru dinasihatin lagi. Setelah dia beberapa bulan baru dinasihatin lagi. Barangkali di awal-awal dia mungkin masih bucin-bucinnya gitu kan. Ntar setelah 5 bulan kemudian dia udah mulai konflik tuh sama pasangannya kan. Akhirnya jadi lebih mudah untuk dinasihatin. Nah kayak gitu. Cuman ya tugas kita cuman bisa sampai segitu aja. Nggak bisa yang kemudian memaksakan. Apalagi kemudian nggak perlu juga kita memvonis dia. Karena itu adalah ujiannya dia ya. Ada orang-orang tuh macam-macam ujiannya. Ada yang Allah uji dengan harta. Ya, mungkin dia tahan dengan lawan jenis, aku mah nggak pacaran. Tapi dia kemudian ketika ada kesempatan untuk berbisnis, ada kesempatan untuk bekerja, Allah kasih dia ujian harta. Diuji nih, dia profesional, dia jujur atau enggak. Macam-macam seperti itu. Ada yang jabatan, ada yang ya lawan jenis gitu, macam-macam. Ya tugas kita adalah mengingatkan, dan itu cuman sampai situ aja. Karena kita nggak punya kuasa gitu ya terhadap dia, apalagi untuk mengatur hatinya. Yang penting kita menjalankan tugas kita atau menjalankan kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita atau sahabat kita yang kita cintai. Sambil terus didoakan, ya, didoakan semoga segera putus gitu ya. Kalau nggak putus, semoga segera nikah. Amin. Amin. Nah itu benar banget Ustadz. Satu poin yang sering dilupakan sama teman-teman semua ketika mencoba menasehati adalah terlalu fokus ngasih tahu, tapi lupa untuk mendoakan. Nah, kan di sini kan lebih sering dan lebih cepat menghakimi daripada mencintai itu Ustaz. Iya. Coba kalau teman-teman lihat itu ya, bagaimana contohnya Rasulullah SAW ketika beliau itu bukan cuman dikufurkan oleh penduduk Taif, tapi bahkan dilemparin batu, disakitin sama orang-orang Taif itu. Ya, bukan cuman dia pacaran gitu ya. Mungkin kalau di antara kita pacaran terus ngebully kita, wah jomblo nih, nggak laku ya misalnya kayak gitu. Itu Rasulullah SAW ketika merespon sikap-sikap kasar tersebut, ketika Allah kemudian atau malaikat itu menawarkan untuk menghancurkan mereka, yang dilakukan atau yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah didoakan. Semoga saja ada keturunan mereka yang menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan, kalau itu ditolak kita doakan. Sambil terus nanti kapan-kapan kita coba sampaikan lagi, mana tahu itu tadi. Jadi emang ada teorinya teman-teman. Orang-orang bucin itu, kata menurut para peneliti, itu kan nanti akan ada hormon-hormon di dalam dirinya. Cinta itu adalah hormon. Jadi ada hormon dopamin, oksitosin, endorfin segala macam, itu yang bikin orang tuh bucin. Ketika orang lagi bucin seperti ini, bener-bener buta matanya, kemudian tuli telinganya. Kalau teman-teman ada yang lagi bucin, teman-teman nasihatin, dia tuh nggak cocok sebenarnya sama kamu. Enggak, dia nggak bakal peduli, dia pokoknya suka gitu. Tapi nanti setelah hormon-hormonnya turun gitu ya, mulai ribut segala macam, dia mulai sadar, ya juga ya ternyata nggak cocok sama aku. Nah, ketika di momen-momen seperti ini, ketika dia mulai bucinnya itu berkurang, baru dinasihatin lagi, sambil terus tadi kita doakan semoga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa.
Oke, satu pertanyaan lagi. Yang Ikhwan ada yang mau tanya nggak nih Ikhwan? Atau jangan yang Ikhwan ini takut yang mau tanya ya? Ada satu lagi pertanyaan? Tuh yang belakang silakan. Mas Apip, boleh dibantu. Ada akhwat yang tanya lagi. Oke, mikrofonnya silakan diumpan ke sebelah utara. Kayaknya ini pertanyaannya menarik nih Ustaz. Bagaimana cara Indonesia supaya lolos Piala Asia lagi gitu? Ayo, oke Mbak, silakan Mbak. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sih dulunya kita suka selalu mengerjakan, semisal selalu mengerjakan ngaji 1 juz sehari, atau selalu mengerjakan sholat tahajud, selalu mengerjakan sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan ada kalanya juga iman kita turun gitu. Bagaimana sih Ustadz? Pertanyaannya bagaimana sih Ustadz cara mengembalikan keistiqomahan kita yang kemarin seperti itu kan? Makasih. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Yang mungkin relate juga untuk kita semua. Kita semua pasti pernah merasakan momen di mana iman kita ini lagi baik-baiknya, lagi taat-taatnya. Ya, kita rajin tahajud, rajin pengajian, rajin baca Al-Quran, salawatnya Masya Allah, gitu ya. Kita bisa menundukkan pandangan dan seterusnya. Kemudian ada juga momen-momen di mana kita ini turun imannya, atau istilahnya futur, bukan fatur ya, fatur ngisi OTW. Futur itu artinya bosan atau lesu, dan itu terkadang terjadi pada iman kita, terjadi kepada kondisi ketaatan kita, dan ini adalah hal yang wajar, dan ini adalah sekaligus ujian juga buat kita. Terus gimana caranya kita untuk bisa mengembalikan kondisi kita yang sebelumnya udah baik tadi supaya bisa kembali baik? Yang pertama adalah coba kita kenali dulu ya, kenapa kita dulu bisa beramal solih sekencang itu. Motivasi apa yang membuat kita bisa seperti itu? Karena setiap dari kita pastinya beda-beda gitu. Ada yang mungkin dia ini rajin bangun malam, rajin sholat karena waktu itu menjelang ujian gitu ya, doanya jadinya kenceng. Atau lagi istikharah gitu, pengen nikah sama orang soleh dia, giliran udah jadi nikah lupa gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita perlu tahu bahwa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah senantiasa atau terus-menerus kita akan butuh sama Allah. Karena kadang emang nikmat atau ujian gitu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kamu dengan fitnah kebaikan dan juga fitnah keburukan. Kalau fitnah keburukan itu biasanya membuat kita mudah ingat sama Allah. Tapi kalau Allah kasih fitnah atau ujian kebaikan, kita malah jadi lupa sama Allah. Jadi ingat motivasi kita dulu, kenapa? Kok bisa tahajud, kok bisa kemudian baca Al-Quran 1 juz dan seterusnya. Kemudian yang kedua, cari teman untuk bisa beramal soleh ya. Kalau sendirian itu susah, cari teman untuk beramal soleh, untuk saling mengingatkan. Dulu Nabi SAW itu ketika datang ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan juga ansor. Saya juga pernah ketemu itu di Mesir. Ada beberapa komunitas itu yang memperlakukan seperti itu. Istilahnya namanya ta'akhi. Jadi saling dipersaudarakan. Jadi nanti mereka ini saling mengingatkan dalam ketaatan, saling mengingatkan dalam misalnya ada yang keliru diingatkan dan seterusnya. Jadi ada rasa persaudaraan seperti itu, dan itu penting juga untuk kita miliki. Ya, punya teman, punya sahabat di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen mengembalikan ketaatan kita yang dulu,
itu dimulai dari hal yang kecil lagi ya. Jangan kita kemudian langsung coba 1 juz gitu. Biasanya dulu kita bisa istiqomah 1 juz, kita pengen 1 juz lagi. Jangan langsung dipaksakan, sedikit-sedikit. Yang penting muncul di dalam hati kita itu mulai ada kerinduan lagi, mulai ada rasa senang lagi dalam taat itu tadi. Mulai senang lagi baca Al-Quran. Atau kalau misalnya sekarang gak bisa 1 juz, mungkin 5 halaman dulu, tapi kita sambil baca maknanya, biar kita mulai ada rasa senang lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Baru nanti nambah sedikit demi sedikit. Karena yang paling penting di dalam suatu amal itu bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Bagaimana kita melakukan satu amal itu dengan rasa cinta, dengan rasa senang. Jangan sampai kita banyak-banyak tapi cuman sekedar terpaksa, memaksakan diri dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, Allah suka kalau seorang hamba itu beramal dengan penuh cinta ya, dengan roja dan juga khauf, bukan karena dia sedang memikirkan gengsinya, apalagi karena orang lain ya. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah sama-sama melalui sesi tanya jawab teman-teman semua. Kita sampai di sesi akhir, ini sudah jam 9:15 juga. Untuk sesi akhir ini Ustadz silakan memberikan closing statement untuk teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya untuk bisa menghadiri pertemuan yang penuh berkah ini. Ini perlu kita sadari setiap langkah kita, bahkan mulai dari niat kita, kemudian langkah kita dan hadirnya kita, duduknya kita dari awal sampai akhir ini semuanya adalah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur akan kami tambah, dan semoga ini juga adalah salah satu kemudian cara Allah memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri kepadanya sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, satu depa demi satu depa dan seterusnya. Ada satu amalan yang mungkin aku pengen titipkan kepada teman-teman. Amalan tadi adalah satu amalan yang ringan juga, tapi aku minta supaya jangan ditinggalkan, yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali ditambah satu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga amalan yang sederhana ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, membuat diri kita menjadi semakin bersih dan bisa menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mudah. Mulai sebelumnya kita sejengkal demi sejengkal hingga akhirnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan. Amin amin ya rabbal alamin.